Halo, welcome teman-teman yang baru join. Nah, ini aku baru mulai live di Instagram hari ini. Kita balik lagi ke MTDA. Buat teman-teman yang belum tahu, kita udah pernah beberapa kali live di Instagram. Judulnya itu MTDA, jadi singkatan dari Millennial Talk di Rumah Aja. Nah, jadi hari ini aku bakal ngobrol nih sama seorang working mom. Jadi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai, aku bakal tanya-tanya nih, nanti sharing dari Citris namanya. Nanti beliau akan sharing mengenai kegiatannya selama WFH ini gitu. Jadi Citris ini kan seorang working mom gitu kan, dia punya pekerjaan profesional tapi juga anaknya itu homeschooling gitu. Jadi nanti di sini nih untuk yang moms atau calon-calon moms, nah nanti semoga dari sharing ini kalian bisa dapat sesuatu, kalian bisa belajar sesuatu juga gitu ya. Oke, welcome buat teman-teman yang sudah join. Sebentar lagi aku bakal invite narasumber kita hari ini. Kak Nike, di KNY Bluesnya kapan keluar sis? Nanti ya Kak, soon kita bakal launching, jadi kakak stay tune terus. Nggak live di Shopee. Di Shopee juga kita lagi live sekarang. Kita lagi ada millennial live shopping. Nah, tapi kalau untuk di Instagram ini kita lagi live untuk MTDA gitu ya. Oke, welcome buat teman-teman. Nah, kemarin itu kan aku share di story juga. Jadi kemarin aku udah drop question box gitu. Siapa nanti yang kasih pertanyaan paling menarik, nah itu akan dapat free item dari Millennia. Jadi aku bikin giveaway di story kemarin gitu ya. Jadi nanti aku bakal lihat mungkin beberapa pertanyaan yang menarik untuk nanti ditanyain. Nanti mungkin bisa sharing bareng, dijawab bareng di live kali ini gitu ya. Oke, ini aku invite dulu untuk narasumber kita ya, sebentar. Oke, welcome teman-teman. Hari ini kita bakal dengerin obrolan santai, terutama untuk working mom activities selama WFH dan juga mungkin tentang homeschooling juga ya. Oke, sebentar, kita lagi tunggu narasumber kita hari ini. Mungkin teman-teman nih yang yang punya teman yang moms atau mungkin yang lagi WFH juga atau yang udah punya anak, mungkin anaknya homeschooling kan, apalagi sekarang kan lagi sekolah kan mungkin belum masuk secara efektif lagi kan. Nah, mungkin boleh nih dikasih tahu untuk nonton live kita kali ini supaya bisa belajar sesuatu gitu ya, dapat tips-tips gimana sih caranya bagi waktu dengan baik. Atau mungkin calon-calon moms yang belum punya anak juga gak apa-apa nonton ini, karena nanti bisa belajar dari sekarang ya. Oke. Oke, sebentar ya, kita masih nunggu sebentar. Nah, nanti selama aku live, nanti mungkin teman-teman boleh tulis di komen sih kalau misalnya memang nanti selama aku live kalian ada yang mau ditanyain, boleh langsung tulis aja di kolom komen, nanti kita bakal coba bahas ya. Halo Ci. Halo Grace. Suaranya Kedengeran nggak? Kenapa? Kedengeran nggak suaranya? Suaranya jelas. Suara aku jelas ya? Jelas. Oke. Apa kabar? Baik. Sehat ya Ci semua ya? Sehat. Thank you. Nah,
Jadi ini nih teman-teman, hari ini narasumber kita, aku panggilnya Citris. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya ya. Cuman mau sharing aja apa namanya dari pengalamannya Citris ini gitu. Nah mungkin teman-teman kemarin udah lihat covernya. Jadi Citris ini adalah seorang working mom gitu kan, punya pekerjaan. Nanti Citris bakal kasih tahu nih pekerjaannya itu apa yang dikerjain. Nah tapi apa namanya Citris ini juga anaknya itu homeschooling ya Ci ya? Iya, betul. Nah, jadi teman-teman mungkin bingung kan, waduh kalau misalnya, mungkin kan selama ini yang kita pikir kalau misalnya homeschooling kan pasti diajarin sama orang tua. Nah, tapi kalau orang tuanya juga punya pekerjaan lain, gimana nih cara bagi waktunya gitu, supaya bisa balance kan, bisa ngajarin anak di rumah homeschooling, tapi juga punya pekerjaan profesional di luar gitu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Mungkin sebelumnya Citris boleh perkenalin diri dulu ya buat teman-teman semua nih di sini. Oke, boleh. Halo teman-teman dari Milenia ya, Milenia ID. Selamat sore, saya dengan Tris Wenda atau biasa dipanggilnya dengan Tris. Jadi memang hari ini sesuai dengan temanya is a mompreneur. Jadi saya ini seorang work from home mom karena pandemi jadi work from home mom. Kemudian saya sekarang di semenjak pandemi saya jadi full mom sama full housewife. Jadi urus rumah pokoknya semuanya dikerjain kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk saya pekerjaan sendiri, saya memang ada pegang satu company, saya di situ sebagai marketing director. Tugasnya saya cari project ya, harus cari income buat perusahaan. Sama saya seorang creative director dari Growfit Playground. Nanti bisa dicek juga di Instagramnya untuk lebih detailnya ya. Oke. Oke. Nah, jadi tadi Citris bilang, Citris ini bekerja sebagai salah satunya creative director dari @growfit playground gitu ya. Nah, mungkin di sini nih teman-teman millennials nih yang follow milenial yang belum tahu sebenarnya growfit playground tuh apa sih gitu, mungkin baru pertama kali dengar. Nah, mungkin Cici boleh nggak kasih tahu singkat nih sebenarnya growfit playground tuh apa sih supaya mereka juga bisa tahu gitu. Oke, jadi sebenarnya Growfit Playground itu kita juga baru sekitar hampir 6 bulan yang lalu ya, hampir 8 bulan lalu. Jadi Growfit Playground itu memang kita khususkan playground untuk di rumah, sebenarnya khususnya untuk di rumah, untuk anak-anak. Jadi selama mereka di rumah, tidak hanya untuk pandemi ya, jadi sebenarnya ini untuk general anak-anak, kalau misalnya mereka ada stay di rumah, mereka punya media untuk mereka exercise, untuk mereka berlatih tapi sambil fun, sambil fun. Makanya kita bilangnya is a private playground, your own private playground. Jadi biasanya ditaruh di kamar, taruh di playroom, atau taruh di tempat di rumah yang memang ada tempat, ya kan, untuk menempatkan si playground. Karena basically dia nggak besar, ukurannya dia nggak besar, tapi dia fungsionalnya sangat bagus. Jadi ada monkey bar-nya, ada climbing-nya. Jadi selain buat melatih otot, melatih untuk sensorik juga. Dan kemudian semua barang-barangnya itu memang specially made untuk anak-anak. Jadi yang penting itu adalah aman. Tidak ada ujung-ujung yang tajam ya. Kalau para mami kan biasanya concern ya, aduh anak saya kebeler nih, aduh anak saya begini gitu. Jadi kita udah pikirin itu udah bener-bener mateng banget, udah didesainnya very detail, memang khusus untuk penggunaan anak-anak. Kayak begitu. Wow. Jadi mungkin lebih ke in-room playground ya. Jadi mereka bisa main tapi di rumah gitu. Nah, ini cocok banget. Benar, cocok banget buat mungkin teman-teman yang punya anak gitu ya. Mungkin pertama ya, kalau boleh tahu untuk batas usianya nih yang bisa pakai tuh sampai batas usia berapa ya, Ci, untuk ini? Sebenarnya kalau mulai itu dari anak-anak yang baru belajar jalan ya, karena mereka jadi bisa pegang untuk media untuk mereka selama belajar jalan, mereka punya media untuk berpegangan dan juga belajar untuk sensorik mengenal barang-barang, mengenal material. Karena kan kita si Growfit ini kan ada macam-macam ya, ada yang rope-nya, kemudian ada leather-nya itu dari besi, kemudian juga ada leather-nya dilapisin dengan rubber. Nah, rubber-nya itu ada kayak titik-titik ya, kayak bilangnya bentol-bentol. Nah, itu memang buat sensorik anak. Nah, jadi dari kecil sudah mengenalkan itu. Kemudian kalau untuk batas usianya sebenarnya sampai orang dewasa juga bisa, karena itu beratnya bisa sampai 150 kilo menahan beratnya. Jadi biasanya dipakai home gym, biasanya untuk pull up ya. Jadi kalau misalnya produknya ini nggak cuma anaknya bisa pakai, tapi orang tuanya juga bisa pakai. Betul. Betul. Jadi kalau bapaknya misalnya mau latihan nih, zaman sekarang bapak-bapak harus six pack juga dong, bukan zaman dulu yang perutnya satu pack ya. Zaman sekarang six pack kan. Nah, jadi dengan adanya si playground ini, Growfit ini nggak cuma anaknya olahraga, bapaknya juga bisa olahraga. Gitu. Nah, tuh teman-teman nanti boleh dikepoin ya Instagramnya. Siapa tahu memang lagi nyari gitu kan. Aduh, anakku udah bosen nih di rumah, udah berapa bulan belum keluar-keluar kan. Gimana caranya
ya mungkin bisa apa namanya pakai produk dari GrowFit Playground ini gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih pertanyaan pertama ya Ci ya, kita sharing. Boleh, boleh. Aku nih sebenarnya kan tadi kan Citris bilang, Citris sebelumnya ini kan kerja memang di luar ya, cuman kan karena pandemi otomatis jadi di rumah gitu, jadi work from Ya. home. Selama ini tuh ada nggak sih tantangan yang dihadapi nih Ci selama work from home gitu? Pasti kan beda nih kerja di mungkin di kantor di luar sama sekarang harus di rumah gitu. Karena pasti banyak juga yang teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama gitu. Sebenarnya kalau tantangan dalam bekerjanya sendiri ya, karena kan kalau saya sendiri kan ada tim di kantor, dan tim di kantor ini kebetulan mereka sudah WFO, mereka udah work from office. Jadi basically yang kerja dari rumah itu kalau untuk sekarang ini cuma saya doang kalau di kantor, ya. Nah, jadi saya punya tim yang memang udah cukup kita udah cukup solid juga. Jadi di sini saya harus apa namanya? Istilahnya kita dari sini ada komando ya, komandonya harus clear semua. Nanti untuk istilahnya pengerjaan selanjutnya bisa dibantu dari kantor. Nah, kalau misalnya selama apa namanya pandemi ini tantangannya so far sih kalau kerja sih sekarang sih udah mulai berjalan normal. Kalau untuk sekarang, cuman kalau saya pribadi tantangannya ya harus bagi waktu ya. Masalahnya bagi waktu kalau di rumah sama di office kan tidak. Kalau kita datang ke office bener-bener kita fokus udah ngerjain kerjaan kantor. Tapi kalau di rumah kan harus masih ngurusin anak, masih harus masak, ya kan, masih harus beres-beres rumah, lihat ini apa, lihat itu, maunya beres-beres lah. Jadi harus kapan bekerjanya, kemudian kapan ngajarin anak. Nah itu jadi banyak banget yang memang harus dibagi selama kalau kerja di rumah. Jadi bercabang-cabang gitu istilahnya pikirannya. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Jadi lebih ke time management lah ya Ci untuk tantangannya. Betul, betul, betul. Time managementnya harus benar-benar ya oke lah ya. Oke, I Gitu. see. Jadi tidak mengurangi profesionalisme kita juga kalau dalam bekerja. Iya, iya, benar-benar. Nah, Ya, apa namanya mungkin kan tantangan gitu yang Citris hadapi gitu ya lebih ke time management. Nah, tapi sebenarnya kan sebelumnya nih waktu kerja di luar sama sekarang WFH itu pasti kan ada perbedaan tadi ada perbedaan. Nah, selain tantangan sebenarnya ada nggak sih keuntungan yang sebenarnya Cici rasain juga sebenarnya kayak oh sebenarnya enak lebih enak WFH gini ya sebenarnya gitu. Jadi kayak keuntungan yang dirasain ada nggak sih Cici? oke. Jadi ini dari opini pribadi ya. Kalau opini Ya. pribadi, kalau misalnya sekarang WFH ini kita lihat, oh ternyata bisa ya kerja dari rumah gitu kan. Terus kalau misalnya meeting juga, oh ternyata bisa loh ya. Kalau tiap kali kan kita diminta klien, yuk ketemu yuk meeting gitu kan. Kita harus pergi ke sana. Ternyata gitu kan. Sekarang bisa kok lewat online dan juga istilahnya ada hasilnya bisa efektif juga. Kayak begitu. Nah, terus udah gitu jadinya saya kalau secara pribadi, saya jadi nggak gaptek-gaptek amat. Sebenarnya saya orangnya gaptek gitu kan. Iya, Jadi iya, sekarang iya. ngerti lah pakai Zoom gimana, pakai apps gitu-gitu bisa lah gitu. Kalau biasanya saya nggak bisa, biasanya kalau mau apa juga saya set up dulu, oh ya saya tinggal pakai gitu, istilahnya kayak gitu. Kalau sekarang mau nggak mau ya, jadi harus ngerjain semua sendiri gitu. Sama kalau Setuju. di luar itu mungkin lebih banyak waktu buat keluarga sih, lebih ngumpul-ngumpul sama anak lah. Mau sambil kerja kayak sambil meeting kayak, tapi tetap masih bisa liatin anak 24 Benar. hour. Kayak Oh. gitu. Tapi kangen Iya. macet-macetannya sih, Grace. Kenapa Ci? Kangen macet-macetan di jalan juga. Agak kangen macet kan ya mungkin udah lama kemarin udah lama nggak naik mobil, udah lama mungkin nggak merasakan kemacetan Jakarta. Sekarang dikangenin juga ya. Mungkin biasanya sebelumnya kita sebel gitu tiap hari kalau bisa keluar aduh macet macet. Tapi gara-gara Bener-bener, ada yang dikangenin bener, juga. bener. Oke. Mungkin yang ada yang ini juga sih, karena gara-gara udah lama nggak naik mobil, kayak kemarin waktu Grace WhatsApp juga kan, saya bilang, aduh saya di mobil udah nggak bisa baca WhatsApp, karena udah kelamaan nggak naik mobil tuh pusing. Udah norak banget deh. Udah nggak biasa. Iya, udah nggak biasa. I see. Nah, menurut aku sih pasti teman-teman di sini juga banyak nih yang punya apa ya, ngalamin hal yang sama gitu kan. Mungkin terutama buat yang sebelumnya memang punya pekerjaan di luar tapi juga harus urusin anaknya di sekolah. Nah, yang menarik dari cerita ini apa menyangkut pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi kan udah sempat aku singgung ya, anak-anak Citris ini ternyata homeschooling ya. Jadi memang Iya, tidak sekolah di sekolah apa misalnya di luar formal normal. ya. Nah, Iya. bisa ceritain sih awalnya kenapa sih Ciko anak-anaknya mau
ya udah deh memutuskan untuk homeschooling aja nih gitu. Alasannya Ah, apa sih gitu? Terus boleh share. alasannya. Oke. Jadi mungkin pertama ini disclaimer dulu nih. Kalau ini jadi saya bicara masalah homeschooling bukan istilahnya perwakilan dari homeschooling ya, tapi ini Ya, adalah opini pribadi, opini dari keluarga kita. Nah, kalau ya. misalnya ditanya kenapa sih homeschooling? Kalau misalnya anak-anak sebenarnya pasti idenya dari kita dulu ya, dari parents. Kita idenya homeschooling dan kenapa kita mikirin bahwa kayaknya kita mau coba homeschooling seperti itu. Meskipun sebenarnya kan saya ada dua ya, anak saya ada dua, ada yang satu sekarang udah mau 11 tahun, yang satu bulan depan mau 8 tahun. Nah, jadi dua-duanya ini homeschooling sudah mau 3 tahun untuk Hmm. homeschooling sendiri. Nah, kalau untuk yang besar itu udah formal, dia udah merasakan formal school itu sampai kelas 3 SD. Kalau yang Oh, kecil itu sampai TK dia udah formal school. Nah, kenapa kita decide homeschooling? Karena mungkin kita punya pemikiran yang berbeda aja sih dari orang tua lain, dan yang memicu yang juga menjadi satu pemicu besar kita memutuskan homeschooling adalah kadang kita nggak tahan sama traffic. Itu salah satu pemicu besarnya. Jadi bukan alasan yang utama ya, tapi itu oh, pemicunya gitu. Nah, jadi saya bicara pemicunya dulu karena kalau misalnya kita pergi dan pulang dari sekolah itu kayaknya banyak banget waktu yang terbuang sebenarnya. Dan itu melelahkan ya buat kita ya, melelahkan gitu. Kemudian kalau misalnya alasan utamanya kenapa? Karena kita lihat ya kayaknya nggak beda-beda jauh sebenarnya dari kita dulu sekolah ya. Belajarnya kan kurang lebih sama. Nah, jadi kita lihat sesuatu yang istilahnya dulu kita nggak bisa achieve nih lagi kita sekolah, karena mungkin waktunya juga udah habis sama sekolah. Nah, kita sekarang mau nih anak-anak bisa lebih punya waktu atau bisa lebih achieve apa yang memang mereka suka. ya. Sebenarnya gitu. Jadi beranjak dari yang kecil, sebenarnya dari yang kecil anak saya itu di sekolah TK aja saya udah sering ketemu gurunya, pasti saya dibilangin, aduh mem ini anaknya nggak mau diem, nggak mau duduk ya, kalau diajak belajar tuh nggak mau, maunya nanti dia mojok main sendiri, kalau ada mainan baru pasti dia main sana, dipaksa-paksa pun nggak mau. Nah, saya jadi pikir apa mungkin dia nggak suka gitu loh, karena dia nggak suka yang apalagi masih kecil ya, dia punya preference sendiri, oh saya sukanya ini. Jadi saya pikir oh ya udahlah, kenapa enggak kita coba something yang baru yang memang istilahnya sesuai dengan interestnya mereka, kayak Hmm. gitu. Karena kalau sekolah mereka udah pulang jam 3, kadang sampai rumah jam setengah 4, setengah 3 sih mereka bubar setengah 3, sampai rumah setengah 4 karena macet, kadang pernah sampai jam 4 sore juga pulang, ya kita mau suruh mereka ngapa-ngapain juga kesian kan, kayak begitu. Nah, terus Belum alasan ditambah lain apa ya? ya les gitu ya untuk apa? Biasanya kan anak-anak tuh ada Oh sekolah masih les lagi gitu ya, kan, bagian besar gitu. betul Mereka mungkin waktu betul, main juga sedikit banget kali nggak ya Ci ada ya. ya, Kasih. betul. Ya, ya. Kasihan. Makanya kalau kita selama sekolah kita memang nggak pernah lesin mereka lagi, kecuali les baca ya untuk yang kecil tuh saya ingat banget. Jadi juga ada pengalaman anak saya yang kecil ini kan cowok, udah sama cowok gitu kan, maksudnya lebih susah diajarin lah daripada cewek ya katanya gitu kan. Nah, udah gitu dia disuruh belajar baca karena TK zaman sekarang kan mau naik ke kelas 1 dia udah harus bisa baca. Nah, Ya. anak saya kecil ini susah banget kalau disuruh belajar tuh. Pokoknya sampai narik urat gimana juga susah banget. Sampai akhirnya saya decide buat panggil guru ke rumah, buat panggil guru. Gurunya pun sampai, aduh capek juga ya ngajarinnya, susah banget gitu. Buat duduk aja susah, bosen-bosen. Nah, akhirnya dia bisa baca itu gara-gara dia suka main Lego. Dia suka Oh, main Lego, dan dia nggak bisa baca kan judul Legonya itu apa. Terus dia nggak bisa baca instructionnya. Nah, makanya saya bilang, kalau misalnya mau mau bisa build Legonya tanpa nebak-nebak, dan nanti dibeliin lagi Lego yang baru, itu harus mau belajar baca. Kalau nggak belajar baca, mami nggak mau bacain terus buat kamu, kan gitu. Nah, dari situ, itu tuh dia jadi cepet. Belajarnya jadi cepet. Sampai gurunya bilang, wah, kok cepet ya perubahannya ya? Gitu, karena ternyata dia di dalam, ya unconsciously dia pengen bisa karena dia mau main Lego kayak gitu wow. loh. Jadi menurut saya makanya sebenarnya anak ini nggak perlu dipaksa-paksa banget ya. Kalau memang dia suka, dia akan suka gitu loh. Dia akan Wow. cepet belajarnya Ya, ya, gitu. ya. Menarik banget nih ceritanya, aku juga baru baru tahu gitu ya. Jadi apa namanya? Mungkin supaya anak itu mau belajar sebenarnya kadang nggak harus dipaksa dulu, tapi kalau misalnya dia suka sesuatu itu akan dengan sendirinya gitu ya, itu akan menjadi trigger dia buat ya mau belajar gitu kan, mau bisa tadi kan supaya Citris bilang supaya dia bisa baca instructionnya, supaya dia bisa baca Ya, apa gitu kan, itu salah satu cara yang ya, menarik
untuk apa betul. namanya Jadi belajar. harus interesting ya. Jadi yang dia belajarin itu memang harus interesting buat dia. Nah, jadi dia dengan sendirinya akan mau belajar kayak begitu. Ya, ya, ya. Wow, thank you nih Citris buat apa buat sharing ya. Nah, oke. Sebelumnya mungkin aku mau tanya, homeschooling anaknya Cici itu pure Cici yang ajarin atau memang ada guru gitu ya? Saya kan memang homeschooling itu kan ada juga yang biasanya guru datang ke rumah nih gitu, tapi ada juga yang 100% orang tuanya yang handle gitu. Ya. Kalau jadi sebenarnya sebelum pandemi ini itu kita ada guru guru istilahnya. Jadi kita sebenarnya kalau homeschooling yang kita jalankan sekarang ini homeschoolingnya homeschooling ala-ala kita lah istilahnya gitu ya. Jadi kita nggak join satu kurikulum yang formal dengan homeschooling. Nah, jadi Hmm, saya hire ada satu guru les. Kita cari guru les, kemudian mereka les seminggu 3 kali. Sebelum pandemi ini, itu biasanya mereka les dari jam 9 pagi sampai jam 12. Nah, setelah pandemi ini, jadi kan saya stopin dulu semuanya tuh. Nah, jadi yang semua kita yang ajarin gitu, bener-bener semua every single subject kita yang ajarin sama anak-anak I see. gitu. Jadi memang kalau ini waktu Cici mungkin masih kerja di luar juga ada bantuan guru ya untuk yang ngajarin nih, Iya, gitu ya. iya, Oh, I see. betul, betul, betul. Oke. Nah, mungkin selanjutnya aku mau tanya nih Ci, mungkin yang apa namanya, yang anak-anak di sini yang pernah ngerasain homeschooling atau yang mungkin punya anak homeschooling itu pasti jauh lebih sedikit daripada yang sekolah normal gitu ya, yang sekolah keluar gitu. Iya. Nah, tantangannya tuh apa sih Ci, tantangan terbesar mungkin menurut Cici nih ya untuk anak yang homeschooling gitu? Karena pasti beda nih sama anak yang sekolah di luar kan mungkin biasanya pagi-pagi hanya diantar aja, udah istilahnya Iya, kayak mereka hari istilahnya jadi tanggung jawab guru gitu kan, orang tuanya bisa iya, ngerjain iya. yang lain macam. Nah, kalau anak homeschooling tantangannya apa gitu sih? Sebenarnya kalau yang awal mula nih ya, kalau untuk keputusan untuk homeschooling itu sebenarnya tantangannya di orang tua dulu. Karena kalau misalnya orang tua mau mengeluarkan bilang, oh saya mau putusin nih anak saya homeschooling, itu pasti banyak banget pertanyaan yang kenapa, jangan nanti anaknya nggak punya teman, nanti anaknya beda sama yang lain dan lain-lain ya. Itu banyak saya alamin gitu. Jadi memang mentally harus harus siap juga ya kan. Yang penting bukannya kita nggak mau dengar apa kata orang, tapi kalau kita sudah yakin dengan apa yang memang kita pikirkan, karena kan it's not satu istilahnya langsung a sudden decision ya. Saya juga kita putuskan ya, saya sama suami kita udah pikirkan matang-matang. Jadi kalau memang kita mau jalan, we go for it. Itu satu. Kemudian yang apa untuk masalah homeschooling lagi sebenarnya peranan orang tua sih. Jadi harus dipikirkan juga waktu dari orang tua dari parentsnya sendiri, apakah mereka memang punya waktu untuk mendampingi anak-anaknya selama homeschooling. Karena kalau misalnya kayak kita dulu sebelum pandemi ini kita panggil guru kan itu juga hanya terbatas sampai jam 12 siang. Ya, Hmm, sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau diterusin sampai jam 3 tapi tetap jatuhnya kayak sekolah kan. Nah, ya. jadi mereka seminggu 3 kali belajar selama 3 jam, sisanya kan the rest kan harus sama orang tua juga. Nah, jadi si orang tua ini harus ada standby juga, harus ada ready juga untuk mempersiapkan materi-materi lain selama Ya. mereka di rumah belajar kalau nggak ada gurunya. Karena kan kalau dengan guru basically kita hanya belajar kan 4 subjek. Kalau guru science, maths, English sama bahasa Indonesia. Kalau Hmm, dengan gurunya. Nah, di luar itu kan mereka tidak ada pelajaran lain. Jadi banyak yang harus kita persiapkan untuk materi-materi mereka di luar dari situ. Dan nggak mungkin juga kalau misalnya kita mau homeschooling, tapi parentsnya juga nggak ada di rumah. Jadi ya mereka the rest mau ngapain ya mungkin waktunya akan banyak terbuang ya jadinya ya kayak begitu dan juga mungkin harus dipikirkan bahwa homeschooling ini mereka juga punya tujuannya apa kalau misalnya kita kan memang mau lebih meningkatkan skill anak-anak ya hmm, jadi misalnya skill anak-anak kan banyak jadi istilahnya apa mau di musik istilahnya apa mau di kayak anak saya kan ada ikut engineering les engineering juga mereka build something kemudian ikut les juga les musik juga nah jadi kalau misalnya dengan waktu-waktu kosong ya harus ada diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu atau mau ikut misalnya klub basket atau klub apa istilahnya kayak begitu. Jadi nggak bisa kita homeschooling tapi orang tuanya melepas begitu aja. Udah beres les ya udah Even biarin ada aja guru. gitu. Nah itu ya nanti itu ya akan jadi ciri ya, istilahnya jadi persepsi bahwa oh kalau homeschooling itu santai banget ya istilahnya kan gitu. Memang santai sih gitu. Tapi nggak yang nggak Ya, terorganisir loh santainya.
Benar-benar santai, tapi sebenarnya orang tuanya juga mesti banyak putar otak gimana nih caranya, kegiatan apa lagi nih yang bisa dikasih ke anak gitu ya supaya mereka Iya, tetap benar. aktif, mereka bisa belajar mungkin Benar. di luar kayak belajar misalnya kayak di sekolah kan kita mungkin menghafal atau apa, tapi padahal kan belajar itu nggak batas hanya menghafal gitu kan, banyak Iya, kegiatan-kegiatan lain kita bakal bahas ke sana ya. Nah tadi boleh. sorry ini komen nih dari salah satu dari Kak Nurul dia. Setuju adik saya bisa ngomong bahasa Inggris karena sering nonton YouTube konten anak-anak. Oh ya, ini tadi pas Ya, bahas yang waktu di awal tuh yang bahas apa Lego ya. Jadi ya, belajar karena betul. dia suka nonton sesuatu gitu misalnya nonton Ya, YouTube. Jadi kan mau mau nggak betul. mau bisa gitu ya Ci ya. Betul, betul, betul. Betul. Nah, tadi kan mungkin Citri sudah sharing untuk tantangannya homeschooling seperti apa. Nah, tapi kalau menurut Cici pribadi nih, di luar tantangan homeschooling, sebenarnya benefit apa sih yang Cici rasain nih ketika anak-anak itu homeschooling? Gitu, pasti ada keuntungan yang kayaknya kalau misalnya dulu anak-anak nggak di sekolahnya normal, mungkin nggak seperti ini nih gitu. Jadi benefit yang Cici rasain mungkin apa? Apa ya? Kalau satu yang pasti waktunya banyak ya, waktunya banyak. Bangun tidurnya nggak harus pagi-pagi gitu. Saya biasanya bebasin. Biasanya bangun tidur sekarang setengah 8 atau jam 8 kalau hari Sabtu ya. Sabtu Minggu boleh jam 8, jam 8 lewat dikit boleh lah. Tapi malah kadang kebalik ya, kalau weekend bangunnya pagi-pagi gitu. Kita pengen tidur siang, bangunnya siang, mereka bangunnya pagi-pagi, udah pengen Oh main gitu. gitu kan. Nah, jadi karena kan papinya nggak kerja kan, jadi biasanya pagi-pagi udah pada ngebusuk, pada pengen main game biasanya gitu. Nah, jadi kalau benefitnya ya bisa bangun lebih lebih siang lah, karena saya baca sebenarnya kan waktu tidur buat anak itu kan bagus 10-11 jam ya buat apa perkembangan anak. Nah, jadi saya sih mengacu ke situ gitu, saya ikut ke situ juga. Jadi makanya saya biarin anak-anak ya bangun setengah 8, nggak bangun jam 5, bangun jam setengah 6. Saya sih agak hassle juga sih kalau misalnya saya harus bangunin anak-anak jam segitu ke siang. Kemudian yang kedua, memang kita punya banyak waktu, jadi kita gunakanlah waktunya seefisien mungkin. Jadi kayak saya kalau misalnya mungkin kita bicara schedule ya, kalau misalnya saya selalu bikin schedule buat anak-anak udah 1 week itu pokoknya selalu sudah punya schedule. Jam pagi biasanya karena kan kita nggak mau mereka ada di AC terus juga. Jadi pagi-pagi habis breakfast kita akan olahraga ringan, stretching. Kemudian yang udah pasti tiap hari mereka harus basket, tapi bukan basket yang apa klub basket, enggak, hanya simple aja belajar dribble, shoot gitu. Karena saya pikir ya mereka harus melatih badan juga ya, jadi jangan cuma diam duduk aja. Iya, Kemudian iya. kemudian dari situ mereka boleh outdoor activity juga, mereka mau coloring, mereka mau painting, kemudian kadang saya siapkan juga art and craft, jadi biasanya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita ada art and craft. Bikin apa yang simple-simple aja lah di rumah, mau mau coloring pakai food coloring, kemudian pakai susu, pakai apa, pokoknya bahannya tidak terlalu sulit. Ya, jangan jangan kita sebagai orang tua juga kan nanti jadi stres kalau misalnya cari bahan-bahannya yang susah kan gitu. Kemudian sama banyak waktu mereka nanti bisa jam berapa mereka tetap ada les juga musik secara online ya. Oh, Kemudian biasanya saya stop belajar itu di jam 5 sore. Nah, setelah jam 5 mereka boleh tuh mau main game, mau nonton TV, itu boleh gitu. Kemudian benefit yang paling kita rasakan itu sebenarnya adalah anak-anak, kalau saya lihat ya secara pribadi anak-anak memang lebih fit ya, karena ya pasti kalau namanya sekolah kan ada yang sakit, ada itu apa, ada yang anak sakit. Namanya anak-anak mereka nggak akan bisa jauh-jauh ya. Mereka akan tetap temen lah. Mereka benar-benar friendshipnya itu kental banget kalau anak-anak ya. Nah, jadi mereka saya lihat lebih fit sampai sejauh ini ya, bersyukur ya. Jadi kita lebih jaga juga kesehatannya semua, kita lebih bisa kontrol lah semuanya lah. Seperti itu. Jadi kalau benefit-benefitnya kayak gitu ya, kita lebih banyak waktu kumpul karena mereka juga senang kita makan siang bisa bareng-bareng. Itu yang mereka lebih cari gitu. Jadi dari anak-anak mereka happy banget. iya, iya, iya. Setuju, Kalau setuju. Jadi gitu. ke bonding sama orang tua juga pasti jauh lebih kuat ya daripada misalnya mereka eh, di luar gitu, sekolah Iya, normal gitu. betul, betul. Tadi menarik Cici kan, Cici sharing kegiatan yang mereka lakuin biasanya setiap hari apa. Nah berarti di rumah itu memang disiapkan apa ya kayak fasilitas khusus gitu ya Ci untuk tadi kan misalnya mereka main basket kan mungkin ada ruangan outdoor atau gimana gitu Ci untuk mereka beraktivitas lah berkegiatan gitu. Eh,
sebenarnya nggak dikhususkan, cuman kalau misalnya kayak basket ya pasti kita belilah ring basketnya ya, ring basketnya beli, kemudian kita udah siapkan ya nggak usah fasilitasnya nggak usah yang komplit-komplit banget, yang penting ada ruang dribble juga cuma bolak-balik, yang penting sebenarnya bukan bukan masalah di facility-nya yang kita persiapkan atau enggak, sebenarnya masalah di konsistensinya. Yang Yes. susah kan kadang itu ya, kita komitmennya. Kadang misalnya hari ini on, besok off. Nah, itu yang sebenarnya kita usahakan itu enggak. Jadi tiap hari on terus. Tiap hari basket terus gitu. Mau misalnya hari ini karena ada ngapain, jadinya jam 10 siang, jam 11 siang, is okay gitu. Jalan aja nggak apa-apa. Gitu. Iya, Jadi nggak betul. harus ada yang spesial baru dijalankan gitu. Nggak harus ada yang apa spesial, kecuali kalau memang udah planning dari awal ya maunya apa. Contohnya kayak musik, mungkin kalau music room lebih baik ada fasilitasnya sedikit. Jadi juga tidak mengganggu ya kalau misalnya dia belajar drum, belajar apa nggak ada ruang khususnya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, berisik Iya, iya. gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi apa ya, ide juga gitu ya buat teman-teman yang lain. Mungkin apa namanya, nggak perlu kayak harus punya space yang gimana banget gitu ya untuk aktivitas anak. Yang penting kita kreatif ya, cari cara. Maksudnya mereka bisa belajarnya dengan apa nih? Tadi kan saya art and craft itu kan barang-barangnya juga simple ya, bisa dicari apa udah gitu tadi Citris bilang. Sih Betul. menarik. Oke, nah selanjutnya mungkin ada lagi nggak sih Ci menurut Cici nih kegiatan pembelajaran yang bisa anak-anak terapin di rumah gitu ya? Maksudnya sekalipun mereka hanya di rumah nih, jadi itu bukan alasan mereka tuh nggak belajar gitu. Karena kan tadi aku bilang rata-rata sebagian besar anak-anak itu masih sekolahnya itu normal di luar gitu. Jadi yang homeschooling ini sedikit lah gitu, mungkin hanya beberapa gitu, nggak banyak. Jadi mereka pikirannya kalau belajar itu ya di sekolah gitu. Nah kalau sekarang otomatis mau nggak mau di rumah nih, mereka belajarnya dengan cara seperti apa lagi gitu? Hmm. Sebenarnya kalau sekarang tuh enak banget ya. Jadi kalau misalnya kita bilang homeschooling itu susah, sebenarnya nggak juga. Karena udah zamannya internet, udah zamannya googling, YouTube, apa juga bisa benar-benar dicari, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar kayak sekarang, jangankan istilahnya kayak buku ya, buku sekolah kita tetap beli, tapi kalau kayak soal-soal latihan, kita nggak usah, kalau dulu mungkin orang tua yang mikir ya, aduh nulisin gitu kan, bikin bikin latihan nih kayak apa gitu kan, tapi kalau sekarang kan nggak, tinggal kita ke internet aja, misalnya untuk science grade 5 misalnya gitu, udah ada, tinggal print aja, ya kan, jadi sebenarnya udah sangat-sangat dimudahkan banget gitu, jalannya seperti itu. Nah, cuman kembali lagi tergantung apakah orang tuanya mau nggak atau enggak, karena memang kerjaannya jadi banyak ya, apalagi kalau kayak saya kan kerja juga, saya kerja juga, jadi biasanya kalau siang itu kita jam 1.30 udah mulai, saya juga udah mulai ngantor, istilahnya 1.30, official saya depan komputer nih, jam 1.30, tapi dari jam 8 pagi, handphone tetap saya pegang sambil masak, sambil ngepel, apa pokoknya itu handphone ada terus, tetap, dan saya jawabin semua WhatsApp, telepon apa. Tapi kalau di depan komputer 1.30, bareng-bareng sama anak-anak, saya di satu ruangan, jadi saya udah schedulein, saya kerja, mereka pun mengerjakan, misalnya science sama English, 5 unit, 5 unit mereka kerjakan. Jadi istilahnya kita nggak saling ganggu juga ya, kita punya waktu, benar-benar kita bisa fokus sama kerjaan kita, mereka belajar juga bisa fokus dengan belajarnya. Tapi kembali lagi nih, memang kesabaran yang diuji benar-benar ya kalau homeschooling. Nah mungkin ini sebenarnya banyak yang sekarang baru ngalamin, karena harus learning from home. Jadi Nah, memang mau nggak anak-anak mau. di rumah terus ya. Ya, harus sabar. Karena namanya anak-anak beda. Kalau kayak kita di kantor, kamu jangan berisik, diem dulu misalnya. Saya lagi kerja. Nah, itu bisa ya, diem ya. Tapi kalau anak-anak, enggak. Bentar ya, mami lagi kerja dulu sebentar gitu. Ya, paling sebentarnya nggak nyampe 5 menit. Nanti ngomong lagi. Nanti kalau dia lagi baca buku science, ada yang menarik. Misalnya dinosaurs, kenapa begini, begini, begini. Mami, tau nggak dinosaurs kenapa begini, begini, begini. Gitu kan, kita, bentar, bentar ya. Tapi kalau nggak Jadi dijawab kan, iya. Jadi kan udah keriting gitu kan. Tapi kalau nggak dijawab, kesian ya kalau kita nggak tanggepin. Tapi kalau ditanggepin terus-terusan, kita nggak bisa kerja. Nah, jadi ya kita harus pintar-pintar juga lah gitu sebagai orang tua yang nggak bisa marah-marahin juga. Ya mungkin oke, sebentar ya, give me 10 minutes, nanti I'll get back to you, let me finish my work. Nanti kita coba ngomong lagi, kita bahas lagi tadi apa sih yang mau dikasih tahu. Kayak gitu. Dan itu bisa every 5 minutes tuh bisa dipanggil gitu kalau lagi kerja. mungkin apa ya, rasa ingin tahunya juga masih besar kan Ci, namanya umur Iya, segitu juga hal yang mereka mereka mau share kan? iya curious Iya, gitu. iya. Makanya kadang kalau saya mau meeting kan saya sering meeting online juga sama klien, ada yang udah weekly meeting, ada yang mau meeting.
biasanya saya udah kasih tahu ke mereka tuh schedule ahead. Jadi misalnya 1 hari sebelumnya udah bilang sama anak-anak sama suami bahwa besok mau ada meeting nih jam segini. Nah, jadi biasanya misalnya yang jam 2 belajar kita di satu ruangan bareng-bareng, biasanya bukannya saya usir, saya pindahkan. Saya pindahkan mereka, oke, jadinya belajar musik ya. Kalau nggak takutnya kan nggak konsen ya. Mereka belajar nggak konsen, kita meeting juga nggak konsen kan. Nah, jadi harus di schedule tuh semua. Kalau saya ada meeting, itu saya udah kasih tahu, saya schedule, sama dampaknya itu adalah ke masak. Saya bilang kalau meetingnya jam 10 pagi, saya nggak bisa masak yang repot-repot ya. Saya paling goreng-goreng aja gitu. Jadi itu harus dikomunikasiin. Kalau nggak keburu Grace belum mandi. Benar-benar komunikasi ya. Uh-uh. Gitu. Aduh, baru tadi loh anakku nanyain dinosaurus, nggak ngerti deh harus jawab apa. Gara-gara tadi contohnya dinosaurus. Ya itu banyak dirasakan oleh mungkin mama-mama atau papa-papa yang apa namanya anak-anaknya belajar di rumah gitu ya sekarang. Ya, Sih, betul. Oke, nah tapi selama ini pernah nggak sih Ci, mungkin anak Cici kan udah tadi udah sekitar 3 tahun ya, katanya 3 tahun mereka memang homeschooling full gitu. Nah ada nggak sih waktu di mana mereka tuh mungkin apa ya, bukan komplain, mungkin mereka bilang kok kayaknya bosen gitu. Pernah nggak sih Ci kayak ngalamin seperti itu, kayak anak-anak tuh kayaknya kok bosen ya ngelakuin apa pembelajaran di rumah gitu. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Malah kadang maminya yang sering ngancem. Maminya sering ngancem kalau misalnya nggak mau belajar, dibalikin lagi sekolah. Oh gitu. Jadi jadi memang anak-anak ini kan kita kenapa lihat kita basicnya apa mau mereka tuh coba homeschooling karena memang dari kecil mereka itu senang di rumah. Jadi kalau misalnya weekend biasanya kan orang maunya ke mall. Jadi kita kebalik nih. Kita yang ngajakin mereka ke mall nih. Yuk ke mall yuk gitu. Anak-anaknya bilang, "Enggak, aku nggak mau ke mall, aku mau di rumah aja." Gitu. Jadi mereka lebih prefer stay at home. Nah, jadi Wow. sampai sekarang, definitely memang mereka nggak pernah ribut bosen. Mereka sendiri nggak pernah sih bilang meminta gitu bahwa oh aku mau sekolah lagi gitu, nggak pernah gitu. Jadi mereka memang so far masih comfortable dengan homeschooling ya, masih suka Hmm. dengan homeschooling kayak gitu. Banget sih, karena biasanya pasti anak-anak itu sebagian besar yang aku tahu mungkin ya, mereka justru pengen banget apa keluar gitu. Maksudnya kadang suka rasa bosan nih di rumah gitu. Kalau misalnya keluar tuh mereka Ya, excited banget gitu, pengen banget kan ya, keluar ya. gitu. Wow, hebat sih, hebat banget. Nah Mbak. tapi kalau pribadi nih ada nggak sih apa ya, mungkin tips gimana sih caranya untuk anak-anak lain nih yang mungkin orang tuanya tuh bingung, aduh kalau anak komplain bosen tuh saya harus gimana ya gitu. Maksudnya apa yang bisa dilakukan gitu untuk istilahnya mengusir kebosanan mereka di rumah gitu dengan kegiatan apa atau aktivitas apa gitu. Hmm. Apa ya kalau misalnya bosan ya kalau kita posisinya di rumah dan nggak bisa kemana-mana kayak sekarang ya pasti kembali lagi harus cari ide ya. Jadi biasanya kalau bosan saya banyakkan cari-cari dari Pinterest, kebanyakan dari Pinterest. Jadi kita art and craft itu bisa apa? Karena sebenarnya anak-anak itu mereka bosan karena mereka sebenarnya mau do something aja yang simple is okay, tapi selama biasanya kita nemenin. Mereka itu Hmm. lebih seneng kalau ada kita nemenin. Jadi biasanya saya ya bikin yang simple-simple aja, saya sambil liatin mereka mereka ngoceh lah, mereka apalah. Mereka sebenarnya ya intinya mereka mau ditemenin sih sebenarnya. Jadi kalau mereka mungkin ribut bosen, mereka ngerjain apa, mereka sendirian, nggak ditemenin, nah itu mereka akan ribut bosen. Tapi biasanya Hmm. kalau kita temenin, mereka nggak akan ribut bosen. Jadi mungkin baca buku, kemudian biasanya kalau saya biasanya suka bikinin mereka presentasi. Jadi presentasinya part of dari pembelajaran juga sama fun juga. Jadi kalau misalnya yang dari maminya nih presentasinya biasanya tentang apa general knowledge. Nah, general knowledge pun itu biasanya saya tanya sama mereka. Karena kan mereka hobinya baca buku. General knowledge itu biasanya saya tanya sama mereka maunya apa. Kemarin ini yang awalnya general knowledge saya perkenalkan tentang Indonesia. Indonesia punya peta ya. Karena kan mereka jarang lihat ya Iya. peta Indonesia. Jadi saya kasih tahu oh ini bentuknya kayak Kalimantan, bentuknya kayak penguin ya. Oh enggak ini kayak ini. Nah, jadi kan buat mereka inget ya gitu. Jadi Iya. kita harus do something yang memang mereka nggak pernah tahu juga, nggak pernah mungkin nggak into detail lah istilahnya. Ini Sulawesi ya kayak letter K ya, kayak huruf K ya. Oh iya ya, jadi mereka hafal gitu. Nah, besoknya dari presentation itu saya minta mereka menggambar.
menggambar map ya sesuai dengan yang mereka inget aja, nggak usah to be exact gimana gitu. Nah, yang kalau misalnya yang gede karena mungkin dia udah lebih besar ya, mau 11 tahun dia bisa inget ya. Tapi kalau yang lucu, anak saya yang kecil malah ingetnya Manokwari di Papua di ujung. Iya, Itu kan istilahnya di ujung ya, orang kan biasa lihat di center ya, center Gunung Kak Sulawesi apa enggak, dia ingetnya malah bisa gambar yang Papua yang Manokwari. Jadi kadang kalau dari situ kita sendiri jadi lucu gitu kalau lihat anak-anak, kitanya juga jadi seneng gitu kan. Kemudian mungkin belajar lagi kayak masalah kita masalah kemarin itu ada lagi World of Wonder. Jadi ada ancient, ada modern kayak gitu. Ada juga yang, oh mami aku pernah lihat nih Legonya is a Great Wall of China kan. Nah ini pernah lihat nih Legonya gitu. Oh ini ternyata begini ya, ternyata historinya kayak begini ya. Nah jadi mereka punya apa? Punya kayak mereka lihat mungkin piramid. Kita kasih tahu bahwa piramid itu besar seperti itu. Zaman dulu nggak ada kayak sekarang yang traktor gede-gede atau alat-alat berat. Mereka bisa build. Nah sekarang kamu udah punya di sini zaman modern, you have everything. Kenapa nggak bisa lebih hebat dari mereka? Gitu. Jadi kita harus istilahnya kita sisip-sisipin yang kayak begitu ya buat motivate mereka juga. Jadi nggak harus tuh semua harus di provide dulu baru kamu bisa gitu. Mereka nggak punya apa-apa, mereka cuma punya dua tangan aja ya kan, angkut-angkut pasir, angkut-angkut batu. Mereka bisa bikin the Great Pyramid sampai sekarang tuh ada kayak begitu. Nah dari situ mereka udah kebayangkan presentasi seperti apa. Biasanya saya suruh yang gede sih, yang gede baru mulai udah bikin presentasi, mereka bikin presentasi sendiri, kita nggak paksain temanya harus apa, dia bikin presentasi tentang game yang dia suka. Jadi kita nggak suruh, dia kerjain. Dia ada waktu kosong, mami aku mau bikin presentasi ya, oke gitu. Bikin sampai banyak banget ya lembarnya gitu. Nah itu jadi bisa salah satu pembelajaran yang juga mengenal komputer ya. Mereka mengenal teknologi, oh cara drag image itu gimana sih mami, cara copy paste itu gimana. Karena mereka melakukan something yang memang mereka suka. Jadi bukan cuma belajar kayak dulu zaman ngetik. Ngetik ya, ini copy paste. Kayaknya lama-lama kan anak-anak bosen ya. Apalagi anak zaman sekarang tuh beda lah sama zaman-zaman saya dulu gitu istilahnya. Harus lebih menarik. iya, Kayak iya. gitu. Wow, seru banget nih. Berarti kayak aku pikirnya mungkin orang tua itu benar-benar apa ya? Mungkin dari Cinya sendiri juga harus apa ya? Harus banyak belajar lagi gitu ya, Ci, untuk kayak kan kadang kita jangankan mesti udah punya anak, kadang mesti yang kayak seumuran aku juga mungkin udah lupa gitu dulu di sekolah belajar apa. Mau gak mau kan nanti kalau bisa punya anak dan memang memutuskan oke, mau homeschooling, mau gak mau orang tuanya jadi belajar lagi ya, ikut belajar gitu. Ya, Supaya benar dia benar benar. lagi di refresh lagi gitu. Iya, istilahnya jadi ya buat anak-anak juga jadi good role model lah. Jadi kalau ditanya apa nggak yang jawabnya nggak tahu kan. At least kalau ditanya, oh iya, nanti ya mami jawab ya siap. Google dulu gitu kan. Kita googling dulu kita lihat oh itu gitu. Iya. Jadi iya. Untungnya Jadi sekarang at least ya kita bisa kasih. internet juga udah gampang, jadi semuanya sebenarnya Ya, kita bisa find out di. betul. Betul. Nah, mungkin nextnya nih ya Ci, sebelum kita nanti ke pertanyaan terakhir. Nah, mungkin ada practical tips nggak sih gimana caranya Cici membagi schedule dengan baik nih supaya balance antara tadi apa namanya ngajarin anak gitu ya sama pekerjaan gitu. Tadi kan harus profesional betul, tapi karena keadaannya di rumah jadi mau nggak mau ya harus ada attention ke mereka juga gitu. Mungkin lebih ke practical tips kalian. Sebenarnya kalau practical tipsnya sebenarnya gini, karena ada juga yang temen yang memutuskan homeschooling karena pandemi ini dan mereka bilang, aduh gue stres banget kalau lihat anak-anak di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya, nah sebenarnya itu salah nggak salah. Jadi kalau artinya gini, tergantung dari kitanya mau stres atau enggak. Kalau misalnya kitanya stres, apalagi kalau namanya kan seorang ibu ya, katanya kalau mama udah stres tuh di rumah udah kayak T-Rex kan. Pokoknya udah marah-marah sana sini, akhirnya semuanya jadi berantakan ya, secara mood apa semua jadi berantakan. Nah, jadi kita sebagai orang tua, terutama ibu, kalau yang memang sering di rumah, bekerja dari rumah, menurut saya kalau sekali-sekali anak-anak ini nganggur is okay. Mereka kalau misalnya pada jam misalnya kita lagi sibuk banget nih atau misalnya kita lagi mau ada meeting yang memang is a sudden meeting yang memang kita tiba-tiba baru dihubungin, anak-anak ini belum ada preparation mau ngapain atau memang harusnya schedule-nya harusnya belajar sama kita nggak bisa, ya udah kasih mereka mau baca buku is okay. Gitu loh. Jadi nggak harus stres bikin kita sendiri, mamanya sendiri stres. Aduh harus ngapain ya, ini anak harus ngapain ya, pokoknya ini anak tuh nggak boleh diem
gitu. Nah, it's okay gitu. Maksud saya it's okay gitu kan. Masih banyak waktu kok. Jadi nggak perlu yang mereka nggak istilahnya nggak belajar sejam atau 2 jam, even sehari 2 hari pun it's okay gitu. Nggak ada masalah. Bukan berarti sejam 2 jam ini akan menjadi efek untuk nanti mereka ke depannya nggak akan jadi profesor. Nggak juga gitu maksud saya. Jadi biarin aja. Jadi kita juga harus agak sedikit loose, kita loosen juga kita punya stres ya. Kalau mereka, oh ya udah, mami mau ada meeting, nggak ada preparation apa-apa, kamu baca buku deh. Mau main game silahkan gitu. Yang penting nanti kalau udah beres meetingnya, kita mulai lagi ya belajar kayak begitu. Jadi nggak harus terlalu streng juga, maksudnya kayak gitu. Iya, benar-benar benar. Jadi bukan yang kaku gimana gitu ya, harus Iya. belajar ya, 2 jam ya udah Iya. belajar. Misalnya ada kegiatan lain nggak bisa diubah atau gimana, malah sebenarnya jauh lebih Iya. fleksibel ya, ngaturnya Iya. sebenarnya lebih mudah juga gitu ya dibandingkan Betul. misalnya di luar gitu. Oke, nah mungkin sekarang aku masuk ke, jadi kemarin kan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Ci dari teman-teman di Iya. Milenia gitu ya. Nah mungkin Uh-uh. Cici bisa bantu sharing sesuai pengalaman Cici gitu ya. Aku mungkin bacain beberapa deh, beberapa pertanyaan yang udah masuk sebelum nanti kita tutup. Um, dari Kak Hina namanya. Pertanyaannya gini, Ci. Apakah karakter anak itu bisa terbentuk jika dilakukan homeschooling? Bagaimana cara untuk bersosialisasi? Nah, ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan moms yang lain gitu ya, karena mereka tadi mungkin mereka pikir kalau misalnya anak belajar di rumah kan nggak ketemu teman misalnya. Nah, mereka gimana nih sosialisasi? Apalagi mungkin misalnya anak itu tunggal misalnya, hanya maksudnya belum punya adik gitu ya, nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi gimana nih menurut Cici? Jadi sebenarnya kalau misalnya pembentukan karakter itu bukan di sekolah ya. Kalau menurut saya ya, jadi pembentukan karakter itu sejak dini adalah dari rumah. Pembentukan karakter, jadi dia akan membawa norma-norma keluarga ya. Karena kalau misalnya kita lihat kan pembentukan karakter itu sebenarnya udah ada basicnya, anak-anak itu tergantung dari genetik juga. Ada yang bilang kalau bapaknya, mamanya begini biasanya ke bawah sama anaknya. Tapi tergantung nanti udah besarnya dibawa kemana nih karakternya. Nah, jadi kalau pembentukan karakter utama, kalau buat saya memang lebih penting di rumah. Jadi terutama sampai usia-usia mungkin kalau sekarang sampai SMP kali ya, SMP kelas 3 gitu, memang peranan orang tua, bonding sama orang tua itu benar-benar harus dekat. Kalau menurut saya seperti itu, karena itu yang akan membentuk karakternya si anak. Jadi mereka tidak akan mudah terpengaruhi dari pengaruh dari luar. Luar itu kan kebanyakan pasti ya dari sekolah istilahnya. Bukan kita bicara negatif ya, bukan kita Iya. bicara negatif atau positifnya, tapi itu tergantung dari anak, pembawaan si anaknya bagaimana. Kalau misalnya dia bisa karakternya dia dari rumah udah strong nih, udah kuat, fondasinya udah kuat dari si orang tua, mau di luar, mau di sekolah, mau dia pergaulan di mana, ya kan, itu dia nggak akan terpengaruh. Atau even dia bisa menyaring mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Itu sebenarnya yang kita mau gitu. Jadi bukan bukan istilahnya kita menekankan bahwa karakter kamu adalah seperti ini, kamu nggak bisa berubah. Nggak, pasti along the way pasti karakter itu bisa berubah. Cuman yang kita memang pengen fondasinya kuat dari keluarga, datang sendiri. Jadi anak itu jangan dilepas begitu aja. Mereka membentuk karakter enggak. Intinya adalah mereka supaya bisa menyaring itu aja. Mana positif, mana negatif. Positif boleh diambil, negatifnya dibuang jauh-jauh. Jangan diikutin. Apalagi namanya anak-anak kecil cepet banget ya ngikutin ya gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tuh harus lihat kalau dia, contohnya kayak misalnya dia main sama si ini, main sebentar aja kok ngomongnya udah berubah ya, jadi teriak-teriak. Nah, itu saya bilangin, kamu boleh main, tapi nggak boleh ya ngomong kayak begitu tuh nggak sopan. Kayak begitu. Jadi mungkin karena mereka terbiasa dengan kita, jadi mereka akan mau dengar. Tapi mungkin kalau mereka nggak dekat dengan orang tua atau dengan keluarganya, akan agak susah ya kalau misalnya memang harus dibilangin. Intinya kayak gitu. Wow, thank you banget Citris buat jawabannya. Jadi intinya memang justru pembentukan karakter itu awalnya dari keluarga ya, bukan dari sekolah, bukan dari guru, ya kan. Jadi justru Iya, kita harus, even misalnya mereka sekolah normal, normal pun gitu ya, ya kita tuh mesti apa ya, mesti kasih value ke mereka sendiri kan. Jadi mereka bisa bersikapnya seperti apa di luar itu tergantung betul, value yang di rumah gitu ya. Oke, betul, nah, betul, betul. lagi pertanyaan. Nah itu tadi juga udah menjawab, kemarin ada yang nanya juga seberapa penting peran orang tua dalam homeschooling. Tadi Citris sudah sempat singgung ya, emang penting banget Iya, ya Ci, karena memang uh, banget. ya sebenarnya memang dari orang tua kan, apalagi kalau homeschooling. Oke, Iya. okay. Nah satu lagi, sebentar ya aku lihat.
Nah, kalau ini mungkin lebih ke untuk momsnya kali ya. Bagaimana tips bekerja atau belajar secara profesional di rumah dengan semangat yang sama seperti saat offline? Mungkin ini Cici bisa jawab kali ya. Mungkin dulu kan kalau di kantor ketemu apa kolega kantor mungkin vibes-nya beda gitu sama kalau kerja di rumah. Gimana caranya tetap bekerja secara profesional dengan semangat yang sama seperti saat offline? Oke, kalau kalau saya sih mungkin sama-sama aja ya, tapi mungkin sekarang juga tetap intinya gini, intinya berpegang teguh sama prinsip kita aja. Maksudnya kita memang udah komit kita bekerja di bidang ini dan komit bahwa kita menjadi peranannya kita apa di dalam satu perusahaan itu yang akan membuat kita jadi profesional. Jadi bukan istilahnya bukan karena circumstancesnya karena oh kita kerja di rumah atau kita kerja di kantor itu sebenarnya bukan alasan sih kalau buat saya. Jadi selama kita memang secara personal kita punya tanggung jawab, intinya responsibility. Karena responsibility saya bukan kalau saya ya, kalau saya responsibility saya kan nggak cuma sama kantor. Karena saya nggak istilahnya kita bukan saya 50-50. Saya ngurusin kantor, saya ngurusin klien juga. Jadi istilahnya dengan saya lagi masak, nggak mungkin saya bisa bilang sama klien, sebentar ya Pak, saya lagi masak ya, maksudnya gitu kan, nggak Iya. mungkin gitu istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya kecuali kalau saya biasanya saya lagi online meeting karena kan saya suka ada online meeting, biasanya kalau klien telepon ya tetap saya akan balas mereka via WhatsApp. Kalau memang urgent, Bapak tolong WhatsApp aja. Kalau enggak, nanti setelah selesai online, saya akan telepon Bapak. Dan itu harus ditepati. Jadi nggak bisa kita udah ngomong begitu, cespleng lah istilahnya, hilang gitu ya. Hanya untuk bikin klien senang, enggak. Jadi menurut saya ya memang responsibility-nya tetap sama, antara kerja di kantor dengan kerja di rumah tetap sama, malah kita diberikan sebenarnya kepercayaan yang lebih besar karena kamu diperbolehkan tidak ke kantor ya kan, tapi ya tetap berarti kan kalau secara secara mentalinya berarti tanggung jawab kita lebih besar. Gimana caranya biar kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang kantor dan juga klien kayak begitu. Dan dengan adanya fasilitas-fasilitas sekarang, menurut saya juga sama ya, nggak ada alasan bahwa oh saya lagi WFH, saya nggak bisa meeting misalnya gitu. Oh saya lagi WFH, saya nggak bisa balas WhatsApp, nggak kenapa gitu loh. Jadi intinya buat saya sama aja, intinya sama aja, ya intinya kita tetap harus profesional di luar dari apapun itu alasannya, kecuali kalau misalnya memang sakit ya, sakit. Nah, tapi di luar dari itu untuk yang tadi saya bilang lagi ngurusin anak lah, lagi ngurusin rumah tangga apa itu nggak ada sih. Saya sih nggak, saya selama ini selama dari bulan Maret saya udah kerja WFH, saya mencoba untuk tidak mencampur adukan seperti itu. Meskipun schedule saya tight sekali, apa pokoknya kadang istilahnya 24 hour tuh nggak cukup lah istilahnya ya kalau mau diurutin semua gitu kan. Kalau misalnya lagi ngepel pun saya berhenti ngepel, kalau misalnya lagi ngejemur baju juga saya tetap bawa handphone, saya tetap terima telepon, toh mereka juga nggak tahu tuh kita lagi ngapain kan gitu ya, gitu. Kecuali kalau lagi meeting ngejemur baju kan nggak mungkin gitu kan, gitu. Nah jadi memang tetap harus dipilah-pilah mana yang memang diprioritaskan utamanya ya kan, mana yang memang istilahnya jadi second priority, tapi tidak bukan berarti di neglecting, nggak bukan berarti nggak diurusi kayak gitu. Ya, setuju banget. Belajar banget nih dari ya Nadia. Bagi waktu profesional tetap kerjaan tetap jalan, tapi anak juga Ya, apa namanya keurus. bisa belajar dengan baik. Oke. Nah, mungkin ini kita Benar. masuk ke pertanyaan terakhir ya, Ci. Bukan pertanyaan sih, mungkin aku cuma mau tanya nih dari Citri sendiri. Ada nggak sih tips buat mungkin terutama para ibu-ibu gitu ya, moms di luar sana yang sekarang masih WFH? Karena ternyata kemarin itu kan sempat ada polling di Milenia di Instagram kita, ternyata masih cukup banyak yang WFH walaupun kita udah new normal ya, maksudnya ternyata masih lebih banyak yang mereka tetap kerja di rumah nih gitu, belum semuanya udah kembali normal. Tips untuk Benar. para mama yang masih WFH tapi juga mereka harus apa ngurus aktivitas di rumah, anak-anak segala macam nih dari Citri sendiri. Oh, ya. Intinya harus kuat ya. Kuat, kuat ya, kuat, kuat terutama kuat fisik ya. Karena waktu pertama saya WFH ini, karena kan pertama WFH pas banget saya memang jadi nggak ada yang bantuin di rumah, istilahnya asisten rumah tangga. Saya juga saya WFH-in semua juga, ya kan. Jadi makanya saya benar-benar kerjain semua tuh sendiri, benar-benar sendiri. Jadi waktu awal-awal itu memang cukup berat sih. Cukup beratnya kenapa? Karena dari sisi kondisi badan kan capek ya. Terus kemudian sampai kena kebakar lah, kena oven, kemudian karena nggak suka masak kena minyak lah, kemudian muka pada beruntusan, kepanasan gitu kan, kemudian sampai tangannya udah
sakit linu karena mungkin cuci piring terus. Itu benar-benar saya alamin gitu, dari yang biasanya nggak suka ngerjain begitu sampai harus terjun seperti itu kayak gitu. Nah jadi menurut saya memang hebat sih kalau misalnya orang tua yang memang bekerja, seorang ibu gitu kan, bekerja ngurus anak ngurus rumah, itu hebat banget. Salut ya, salut banget karena saya udah ngalamin. Aduh, ya kalau malam kadang kalau tidur udah nggak inget apa-apa, geblak aja, udah capek gitu kan. Mandi aja kadang kalau awal-awal udah jarang-jarang lah kalau mandi, sehari sekali gitu. Sehari pokoknya sekali aja gitu kan, karena kadang nggak kepegang, kecuali kalau mau meeting-meeting ya boleh lah kayak gini ya, kalau nggak udah jangan dibayangkan gitu. Nah jadi intinya ya harus harus strong, secara mentally gitu, strong physically. Kalau memang capek ya ngomong capek aja. Kemudian kalau misalnya harus komunikasi dengan suami, kalau misalnya aduh, saya capek deh, besok saya nggak ngepel atau besok saya nggak masak ya gitu, mereka pasti ngertiin gitu. Dan akhirnya ya kita beli dari luar oke lah gitu, selama mungkin di micro atau di open lagi ya diangkutin, itu saya masih oke. Nah jadi intinya harus ada komunikasi dengan keluarga, terutama dengan suami. Kemudian harus jujur dengan diri sendiri ya, kalau capek bilang capek, kalau daripada kita terusin akhirnya kita marah-marah. Itu yang saya alamin sendiri. Kalau kita terusin, akhirnya kita capek kan, kayak jadi beban, kita jadi semua marah-marah, kesel gitu, terutama ke anak. Nah, jadi yang korban adalah anak. Nah, jadi menurut saya intinya yaitu komunikasi dengan keluarga dan jujurlah dengan diri sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Wow, thank you banget nih Citris. Gak terasa kita ternyata udah 1 jam ngobrol-ngobrol. Tadi apa namanya udah banyak tips-tips, banyak apa sharing-sharing yang Citris kasih juga. Nanti hopefully teman-teman yang dengar atau nanti ini kan akan di save ya di Instagram kita, nanti bisa terulang. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa mumet atau ngerasa capek gitu, terutama buat moms yang apa namanya masih WFH dan harus ngurus ini itu, dengar apa IG Live ini bisa ke-refresh lagi lah ya, bisa dapat semangat baru, karena ternyata nggak sendiri ya, banyak ngalamin hal yang sama gitu, aku yakin pasti. Ya, benar-benar pasti. Memang kalau itu moms di luar sana kayak Citris dan yang lain tuh benar-benar super mom lah. Aku sendiri salut gitu kan, bisa ngurus anak, bisa segala macam, jadi multitasking gitu ya. Oke. Ya, thank you banget Citris buat apa namanya waktunya kita sharing hari ini. Nanti hopefully ya kedepannya kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bisa ada sharing lagi dengan tema yang lain mungkin ya. Boleh pasti. Ya. Thank you banget Citris ya. Ya, kita thank you. Thank you, bye-bye. Yo, bye.